Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai ideologi liberalisme di negara Jerman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Aisyah dengan NIM 231810101079. Perkenalkan, nama saya Hindun Madaniah dengan NIM 231810101014. Perkenalkan, nama saya Diah Yumega Permatasari dengan NIM 231810101069. Perkenalkan, nama saya Tiara Fitria Salsabila dengan NIM 231810401094. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Ikonansyah dengan NIM 231810401099. Ideologi adalah sekumpulan ide, nilai, dan keyakinan yang menjadi landasan dalam cara berpikir dan bertindak suatu individu atau kelompok. Ideologi berfungsi sebagai panduan dalam menentukan sikap terhadap berbagai masalah sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks politik, ideologi seringkali membentuk kebijakan dan strategi suatu pemerintahan atau partai politik. Dan liberalisme adalah sebuah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas. Ideologi ini mendorong perlindungan terhadap kebebasan sipil, toleransi, dan pemerintahan yang terbatas. Liberalisme berakal dari pemikiran Enlightenment yang mengedepankan rasionalitas dan kemajuan. Setelah Perang Dunia II, Jerman Barat berada di bawah pengaruh Barat, khususnya Amerika Serikat, yang memperkenalkan kebijakan demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Marshall Plan membantu pemulihan ekonomi dan kebijakan liberal menghasilkan keajaiban ekonomi di tahun 1950-an. Melalui integrasi dengan Eropa, Jerman semakin mengadopsi nilai-nilai liberal seperti demokrasi dan perdagangan bebas. Runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989 mempercepat penyatuan Jerman di bawah prinsip-prinsip ini. Hingga kini, Jerman dikenal sebagai negara dengan sistem ekonomi dan politik yang berlandaskan liberalisme, menjadikannya kekuatan utama di Eropa. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan liberalisme negara Jerman di bidang politik, hukum, agama, sosial maupun budaya. Liberalisme di Jerman mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti politik, hukum, agama, dan sosial budaya. Dalam politik, Jerman menerapkan demokrasi liberal dengan kebebasan individu, perpecahan kekuasaan, dan pluralisme partai. Di bidang hukum, dengan menjamin hak asasi manusia dengan kebebasan dinyatakan melalui konstitusi serta sistem negara hukum. Dalam agama, terdapat pemisahan antara gereja dan negara, serta kebebasan beragama yang dilindungi hukum. Secara sosial budaya, liberalisme mendukung toleransi, multikulturalisme, kesetaraan gender, dan kebebasan. Selanjutnya yaitu untuk mengevaluasi perbandingan kekurangan dan kelebihan penerapan ideologi liberalisme di Jerman dengan negara lain seperti Amerika Serikat atau Inggris. Kita perlu memahami beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek ekonomi. Jerman memiliki sistem ekonomi sosial yang mengintegrasikan elemen liberalisme dengan kesejahteraan sosial, memberikan stabilitas. Namun regulasi yang ketat bisa menghambat inovasi. Di Amerika Serikat, liberalisme ekonomi lebih berfokus pada pasar bebas yang mendorong inovasi tetapi bisa menyebabkan ketidaksetaraan. Yang kedua yaitu politik. Di Jerman, demokrasi sosial memfokuskan pada partisipasi dan hak asasi manusia. Kelemahannya adalah proses yang dilakukan bisa lambat. Sebaliknya, di Inggris liberalisme klasik lebih mengedepankan kebebasan individu tetapi dapat mengakibatkan fragmentasi politik. Selanjutnya yang ketiga yaitu dalam bidang hukum. Jerman menerapkan perlindungan hak asasi manusia yang kuat, meskipun terkadang membatasi kebebasan individu. Di negara lain seperti Amerika Serikat, terdapat ketegangan antara kebebasan individu dan perlindungan sosial. Yang keempat yaitu dalam bidang sosial budaya. Jerman mengutamakan integrasi sosial dan multikulturalisme, namun menghadapi tantangan dengan populisme.
Di negara lain seperti Kanada, liberalisme sosial lebih sukses dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Penerapan liberalisme di Jerman lebih murni dengan fokus pada kebebasan individu, sekularisme, dan demokrasi liberal. Jerman memiliki perbedaan yang tegas antara gereja dan negara, serta perlindungan yang kuat terhadap hak asasi manusia. Sementara itu, Indonesia mengadaptasi liberalisme dengan konteks budaya, sosial, dan agama. Demokrasi di Indonesia dipengaruhi oleh nilai gotong royong, hukum, adat, dan norma agama, sehingga kebebasan individu tak melakukan kejahatan di Jerman, dengan peran agama yang lebih besar. Di pemaparan kami di atas mengenai ideologi liberalisme di negara Jerman, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan ideologi liberalisme di Jerman menunjukkan bagaimana nilai-nilai kebebasan individu, hak asasi manusia, dan demokrasi berkontribusi pada stabilitas politik dan ekonomi. Jerman telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip liberalisme dengan kesejahteraan sosial, menciptakan sistem yang mendukung partisipasi publik dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, meskipun memiliki kelebihan seperti stabilitas dan pluralisme, juga terdapat tantangan seperti regulasi yang ketat dan risiko populisme. Sebaliknya, di negara Indonesia mengadaptasi liberalisme dalam konteks yang berbeda, dengan pengaruh kuat dari nilai-nilai budaya dan agama. Hal ini menciptakan dinamika unik dalam penerapan demokrasi di mana kebebasan individu sering dipengaruhi oleh norma sosial dan hukum adat. Dengan demikian, perbandingan antara Jerman dan Indonesia menggambarkan bagaimana ideologi liberalisme dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara berbeda berdasarkan konteks sosial dan budaya masing-masing negara. Cukup sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.